Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dengan dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada salah satu channel namanya channel Our Muslim, sobat-sobat. Saya sempat mengklik salah satu konten videonya yang di situ judulnya ceramah Gus Baha yang paling menjijikkan, sobat-sobat. Ya, saya tertarik karena judulnya tersebut. Dan kita tahu, sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, siapakah Gus Baha? Tokoh aswaja yang sangat disanjung-sanjung, sangat dimuliakan, sangat ditinggikan, dan menjadi ikutan. Sepertinya apa yang dia sampaikan, apa yang dia mengatakan, selalu dijadikan rujukan, sobat-sobat. Dan kenapa channel Our Muslim ini ya memberi judul ini ceramah Gus Baha yang paling menjijikkan, kira-kira seperti itu. Ya, Gus Baha ini ya memang cerdas, sobat-sobat. Saya juga mengakui banyak ilmunya. Ya, dibandingkan saya tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Tetapi ya, karena Gus Baha masih ya mempertahankan dan menjadi pembela amalan TBC, ini rupanya yang menjadi keheranan para akademisi. Apakah sebenarnya yang disampaikan Gus Baha dalam ceramahnya sehingga channel Our Muslim ini memberi judul yang seperti itu. Nah, kita simak dulu cuplikan videonya. Ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, ke kuburan syirik, ini syirik. Itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibghata wa man ahsanu minallahi sibghah. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat, kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris. Ya. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa enggak dihukumi syirik? Cuplikan ceramah tersebut, sobat-sobat, Gus Baha menyamakan ya membawa keris dengan membawa ATM. Ya, karena keris ya sering dijadikan sebagai media kesyirikan, sobat-sobat. Secara sekilas, sepertinya apa yang disampaikan Gus Baha ini benar. Ya. Tetapi, ya tunggu dulu. Kita boleh mengambil kesimpulan apakah yang dikatakan oleh Gus Baha ini benar sebelum menyimak
ya tanggapan, respon dari channel Our Muslim. Dan ini cuplikan videonya, sobat-sobat. Kaum muslimin, firqah takfiri yang dimaksud oleh Gus Baha ini firqah mana? Kita nggak ngerti. Ya. Yang jelas yang disampaikan Gus Baha ini, ya, dianya sendiri yang gagal paham, kaum muslimin. Ya, kalau kita husnuzonnya, Gus Baha gagal paham. Tapi kalau kemungkinan lain ya memang dia nggak mau paham dan juga atau memang sengaja memelintir penjelasan-penjelasan orang-orang yang menjelaskan tentang konsep tauhid dan syirik, ya. Ya bisa jadi tujuannya ya supaya nggak ditinggalkan jamaah, ya supaya ceramahnya lucu dan lain sebagainya. Ya banyak motif lah yang jelas. Padahal kalau kita menyimak kajian-kajian para asatidz salafi, nggak seperti itu, nggak seperti yang diucapkan Gus Baha. Pegang keris, syirik. Pergi ke kuburan, syirik. Kan nggak ada kaum muslimin. Ya. Kalau sekedar pegang keris, tanpa memiliki keyakinan-keyakinan yang menyesatkan tentang keris tersebut, ya nggak ada masalah. Cuma pegang. Ya. Begitu juga dengan ke kuburan. Kalau untuk ziarah kubur, ya, atau ada hajat untuk membersihkan kuburan, ya mungkin dia juru kunci atau apalah, ya nggak ada masalah. Tapi kalau pegang keris, kemudian memiliki keyakinan bahwa dengan dia pegang keris tersebut dia mendapatkan perlindungan dari ya, makhluk-makhluk yang gaib yang berasal dari kekuatan keris tersebut, maka itu yang musyrik. Ya, itu perbuatan syirik. Ya, kemudian kalau ke kuburan minta-minta kepada orang yang sudah mati, minta-minta sama penghuni kuburan atau minta nomor togel di kuburan, itu namanya musyrik. Itu namanya perbuatan syirik. Kan seperti itu. Ya kalau sekedar pegang keris, kemudian tidak memiliki keyakinan yang aneh-aneh, ya sama seperti dia pegang peso biasa, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, bukan kesyirikan. Ya kalau sekedar adat istiadat, pegang keris, ya misal, ya pakaian adat, ya, ada orang yang foto nih, pakai pakaian adat Jawa, pegang keris. Itu nggak syirik. Karena apa? Ya sekedar dia megang keris saja, nggak memiliki keyakinan keris ini akan memberikan saya wibawa, sehingga orang itu bisa sungkan sama saya. Kan nggak ada. Cuma sekedar pegang keris. Atau mungkin untuk karnaval, pakaian adat bawa keris. Ya itu bukan kesyirikan kalau sekedar untuk adat seperti itu. Sekelas Gus Baha, ya. Pola pikirnya seperti itu, logikanya seperti itu kaum muslimin. Pemahaman tauhidnya, ya Allah, sangat mengenaskan seperti itu kaum muslimin. Ya, antara orang bawa ATM dengan orang bawa keris itu kan juga sudah jelas-jelas beda jauh fungsinya. Ya, kalau orang nggak nyaman karena nggak bawa keris itu fungsinya untuk apa? Coba, hah? Kalau misal orang berkeyakinan bawa keris di dalam mobilnya, ditaruh keris, dia merasa aman karena apa? Terlindungi oleh keris tersebut. Ya nggak khawatir bisa terjadi tabrakan, nggak khawatir akan terjadi pembegalan, nggak khawatir akan terkena musibah di jalan. Itu namanya musyrik, gitu loh. Ya. Lah kalau orang lupa bawa ATM, nggak nyaman, ya karena mungkin dia uangnya nggak ada. Cuma ada di ATM, nggak bawa uang cash, gitu loh, ya. Lah kalau ATM yang nggak ada isinya, orang itu mau bawa juga males. Kenapa? Nggak ada isinya, buat apa? ATM nggak ada isinya, ya. Justru orang itu nggak nyaman kalau ATM nggak ada isinya, gitu loh, ya. Kan beda jauh, ya. Sangat disayangkan kok sekelas orang yang disebut ulama, disebut panutan, pemikirannya sejumut itu kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Jadi itulah sobat-sobat. Ya, memang secara logika sekilas, ya, membawa keris sama dengan membawa ATM. Namun, ya, kalau kita berkeyakinan dengan membawa keris, kita merasa aman, merasa dilindungi,
tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, jelas ya, keris itu, membawa keris itu menjadi kesyirikan. Sedangkan membawa ATM, ya, orang tidak merasa dengan membawa ATM akan selamat, akan tidak terjadi sesuatu, bisa menolak musibah misalnya. Tidak seperti itu. Orang membawa ATM, orang menjadi gelisah, menjadi tidak nyaman, mungkin dia lupa membawa ATM karena dia tidak membawa duit tunai. Sedangkan dia harus melakukan transaksi. Nah, tentu saja ini membuat dia tidak nyaman. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan diri. Nah, jadi itulah sobat-sobat, ya. Ini saja yang saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.